Nah, resep cinta ini saya bagikan, ini yang mudah. Soalnya saya belajar banyak hal itu sepertinya ibaratnya ya semua orang punya gaya masing-masing. Nah, kalau ini menurut saya tuh sepertinya cocok buat saya. Jadi makanya ini saya coba bikin ramuan karena saya suka masak dan saya suka kopi. Saya bikin seperti ini ya. Jadi ya resepnya adalah kopiku dan cinta. Tuh, ada juga ya resep cinta itu ada kopinya dan cintanya ya. Ada ya. Ini supaya para sahabat tantangan itu mudah untuk mengingatnya. Oke. Jadi di dalam kopiku itu ada satu, komunikasi. Ko-nya itu adalah komunikasi ya, para sahabat. Lalu kemudian P-nya adalah pikiran positif. Oke, nanti kita bahas sama-sama ya. Yang ketiga adalah aku dan kamu boleh punya waktu sendiri juga. Ya, kopiku yang tulisan merah ini ya, untuk para sahabat biar mudah untuk mengingatnya. Oke, lalu kemudian yang keempat, dannya ini. Kopiku, setelah minum kopiku, lalu kemudian dannya apa? Dannya adalah dengarkan. Oke, lalu kemudian limanya adalah cinta. Ya, cintanya adalah cinta yang tepat. Cinta yang tepat itu seperti apa sih? Nanti kita bahas sama-sama. Pertama, komunikasi. Nah, kenali. Disinilah kita perlu belajar. Disinilah kita perlu memahami. Kita perlu kenali dulu, kita perlu pelajari, dan kita perlu pahami perbedaan. Bahwa pria dan wanita itu berbeda. Oke? Pria dan wanita itu selain berbeda di fisik, juga berbeda di mana? Pikiran, otak. Lalu kemudian di mana? Hobi. Ya, kayak seperti yang tadi Pak Tony sampaikan. Mungkin ada yang suka ini, ada yang benar-benar ibaratnya itu bukan suka lagi, udah capek sampai tahap hobi ya, cuma seneng-seneng doang. Nah, tapi di sini kita perlu pahami ketika kita lagi pacaran sama sudah membentuk hubungan yang lebih serius, tentu akan ada perbedaan lagi. Nah, di sini kita perlu pahami bahwa hobi saya tidak bisa paksakan kepada pasangan saya, akan ada perbedaan. Lalu kemudian bahkan makanan kesukaan juga bisa beda. Ya, bisa beda tuh yang kita nggak bisa paksain. Misalnya saya suka yang manis-manis, suami saya suka yang asin-asin. Saya nggak bisa paksa dia bilang ini yang manis yang enak, asin tuh bisa bikin darah tinggi. Gak bisa, kita harus pahami ya. Lalu kemudian budaya, kebiasaan keluarga juga berbeda. Cara saya main ke keluarga saya dan cara dia main ke keluarganya tentu berbeda. Cara saya menyapa orang-orang di keluarga saya dan cara mereka menyapa di keluarga mereka. Bahkan untuk memperingati ataupun merayakan satu peringatan ataupun satu acara seperti ini ya, Valentine begini, tentunya akan berbeda. Kita boleh punya pengharapan, tapi kita harus perlu kenali, pelajari, dan pahami perbedaan-perbedaan ini. Dengan begini tentunya kita akan jauh lebih yang namanya menerima. Pada saat kita menerima, otomatis lebih mengurangi yang namanya tantangan daripada keributan itu sendiri ya, perdebatan, keributan itu akan lebih diminimalisasi. Nah, yang kedua, pikiran positif. Disinilah kita sama-sama belajar, kita berusaha untuk selalu fokus, untuk selalu berusaha mencari hal-hal baik ataupun positif dari pasangan. Contoh seperti ini. Nah, dari ini, dari satu bidang ini, apa yang Anda lihat? Mungkin Anda bilang, ada titik hitam, Cek. Itu ya, Bu Nancy, ada titik hitam. Itu mengganggu, kenapa sih Bu Nancy pasang titik hitam di situ jelek banget, besar lagi itu. Oke, saya mau nanya. Titik hitam itu sama bidang yang putih ini besar mana? Besar yang bidang putih, tapi kebanyakan orang fokusnya sama titik hitam itu yang ganggu itu. Ya, disinilah maksudnya kita belajar pada lihat yang jelek ada. Hal-hal jelek dari pasangan kita ada, tapi bukan berarti kita fokus ke sana. Ketika kita fokus ke sana, ya udah yang lihatnya jelek aja semua. Ya, yang kita lihat adalah hal-hal baiknya, bidang putihnya. Oh, baiknya dia apa sih? Oh, dia sabar, dia rajin, dia masih mau kerja, dia masih semangat, dia masih mau main sama anak-anak dan sebagainya. Dan dia tidak merokok, dia tidak ini, dia ada banyak. Kita tinggal mencari-carinya aja ya. Tuh, pikiran positif. Lalu kemudian yang ketiga, aku dan kamu boleh punya waktu sendiri juga. Pahami nih bahwa saya dan pasangan itu berbeda, hobi, teman, dan keluarga. Kasih waktu sendiri buat kita sendiri dan buat pasangan kita ya. Tentunya dengan ini seperti kita tuh kayak recharge ya. Ketika kita recharge, tentunya otomatis kita akan punya semangat baru lagi dan kita akan bisa bersama pasangan kita itu sama-sama punya semangat yang lebih baik lagi, yang lebih positif lagi ya. Dan tentunya diarahkan ke hal-hal yang baik dan positif. Oke, lalu yang keempat, di dan itu tadi ya, kopiku dan cinta.
Empat, yaitu adalah dan dengarkan. Ini bagian paling penting. Disinilah bagian kita belajar untuk melepas ego kita. Kita belajar untuk mendengarkan diri kita juga dan pasangan kita. Dengarkan. Terutama tadi para pria ya tadi udah paham ya. Para wanita itu butuh didengarkan. Ya, ketika Anda mendengarkan, aman kok dunia. Aman, sentosa. Lalu kemudian yang kelima adalah cinta yang tepat. Nah, cinta yang tepat ini adalah setiap orang, setiap manusia itu punya yang namanya tangki cinta. Ibarat kayak mobil, ada tangki untuk bensinnya supaya mobilnya itu bisa bergerak dengan maksimal, ya, sehat dan maksimal mobilnya. Demikian juga dengan manusia, kita butuh yang kita punya, kita butuh yang namanya untuk mengisi tangki cinta kita. Oke, tangki cinta yang tepat, diberikan cinta yang tepat otomatis pribadi kita akan menjadi lebih bersemangat, akan seperti merasa mendapat perhatian dan seperti merasa dipahami oleh pasangan kita, sehingga kita akan mampu mencapai potensi yang terbaik, ya, hanya untuk diri kita, demikian juga untuk pasangan kita. Nah, inilah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tonito Yoyo tadi ya, 5 bahasa cinta. Oke, isilah dengan itu tangki cintanya. Oke, nah untuk lebih mudahnya adalah buat para sahabat tantangan, kalau misalnya masih bingung, masih dalam proses mencari, coba deh ya, satu kalimat ini untuk bantu menggali. Apa sih yang buat saya atau kamu merasa dicintai? Anda boleh nge-review sendiri atau Anda bisa mengkomunikasikannya dengan pasangan. Daripada ketemu ngobrolnya yang gagal, lebih baik ngobrolin ini kan, supaya tangki cintanya benar-benar bagus, sehat ya, dan cintanya ini benar-benar nanti bisa menuju hal yang lebih baik dan abadi ya. Oke, jadi para sahabat tantangan, cinta itu ingatlah bahwa ini adalah mengenai berpasangan itu tadi. Disinilah kita belajar bersama, disinilah kita berproses bersama, dan disinilah kita bertumbuh bersama. Ya, para sahabat tantangan, Uncle Edi dan Pak Tony, ya, hidup berpasangan bukanlah berarti tentang saya. Seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Tony ya, tapi tentang saya dan kamu. Karena itu cinta adalah mengenai kesadaran, kerelaan bersama untuk mau terus belajar, berproses, dan bertumbuh.